survei yang sekarang ini ya, ini kan memang sudah bisa diprediksi sebenarnya gitu ya, pasangan nomor urut 2 ya punya kecenderungan terus meningkat gitu ya popularitasnya, dan ini juga tentu saja menurut saya sangat dipengaruhi oleh strategi kampanyenya yang lebih menekankan pada gimmick-gimmick politik. Nah, tetapi saya kira ada problem serius sebenarnya kalau kita bicara tentang potret hasil survei kandidat gitu ya, capres dan cawapres, karena potret hasil survei yang muncul gitu ya sejak beberapa bulan belakangan ini sebenarnya sangat khas gitu ya. Dia hanya memotret pada popularitas dan juga elektabilitas calon gitu ya. Dia tidak menyenggol soal apa yang seharusnya ditonjolkan, yaitu programatika gitu ya, dan juga apa yang sebenarnya menjadi kehendak publik gitu ya. Apa aspirasi publik yang semestinya bisa didengarkan oleh para pasangan calon gitu ya. Nah, persoalan mengenai popularitas dan elektabilitas ini kan juga tidak jelas gitu ya. Berdasarkan apa sebenarnya? Apa yang menjadi dasar misalnya hasil-hasil survei ini memetakan bahwa kandidat A, kandidat B gitu ya, elektabilitasnya tinggi. Elektabilitas itu berdasarkan apa? Karena kalau kita lihat yang terjadi sekarang itu justru survei lebih banyak dimaknai dan dimanfaatkan gitu ya untuk mempengaruhi opini publik dan juga untuk mempengaruhi pemilih yang belum menentukan pilihan gitu ya. Jadi keinginan para kandidat gitu ya untuk menggunakan berbagai lembaga survei memotret popularitas dan elektabilitas mereka bukan lagi soal bagaimana mereka memastikan bahwa publik sudah mengetahui apa yang menjadi program-program kampanye mereka, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, melainkan untuk mendapatkan efek bandwagon gitu ya, di mana hasil survei ketika dia dipublikasikan diharapkan bisa memberikan efek ikutan agar pemilih yang belum menentukan pilihan gitu ya bisa melihat hasil survei sebagai acuan untuk mereka menentukan pilihan nanti. 3 calon presiden dan calon wakil presiden telah melalui debat pertama dan kedua jelang Pilpres 2024. Masyarakat yang menyaksikan debat juga telah mengevaluasi kinerja dari masing-masing kandidat dalam debat. Lembaga survei indikator telah merilis survei terbaru yang menangkap kinerja masing-masing kandidat dan dampaknya terhadap elektabilitas. Pasca debat Capres dan Cawapres, tingkat elektabilitas pasangan Prabowo Gibran ternyata masih tetap unggul dengan 46,7%. Selanjutnya, pasangan Ganjar Mahfud unggul tipis dari pasangan Anies Muhaimin dengan elektabilitas masing-masing 24,5% dan 21,0%. Bagi mereka yang menyaksikan di debat pertama, itu sebagian besar menilai secara artikulatif terutama ya, penyampaian gagasan, mengartikulasikan ide-ide di pikiran gitu ya, bagaimana kemudian tawaran-tawaran gagasan, visi-misi yang disampaikan, itu memang di debat Capres Pak Anies jauh lebih unggul ketimbang 2 Capres yang lain. Tapi kemudian sebaliknya di debat Cawapres, Mas Gibran dipersepsikan oleh penonton debat secara artikulatif jauh lebih baik dari 2 Cawapres yang lain. Nah, kenapa debat ini tidak bisa kemudian menghadirkan katakanlah perubahan suara atau pergeseran dukungan pemilih secara signifikan terhadap 3 pasangan capres ini? Karena pasangan capres ini sebenarnya sudah memiliki strong voter yang sangat kuat. Menanggapi hasil debat pertama dan kedua, 3 kubu pasangan capres-cawapres masih tetap optimistis. Meski debat tidak terlalu berpengaruh, masing-masing kubu tetap menilai debat sangat penting untuk meyakinkan pemilih.